Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali bisa berjumpa lagi pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi yang cerah ini. Dan terima kasih Tuhan untuk kesempatan kepada kami semua yang boleh bersekutu di dalam persekutuan yang indah untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami Bapa, hati dan pikiran kami, agar firman-Mu boleh menjadi rema di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini diambil dari kitab Amsal 12 ayat 19, demikian firman Tuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin kita ingat ya, ada lagu yang demikian syairnya dan lagunya. Memang lidah tak bertulang. Baru sambungannya 1000 janji. Ya, kira-kira gitu diucapkan, dikatakan. Saya lupa untuk sambungannya, tetapi yang jelas karena lidah ini tidak bertulang, ya memang tidak bertulang, kalau bertulang nggak bisa ngomong kita ya. Tetapi menjadi ringan karena tidak bertulang untuk mengucapkan apapun juga termasuk kata-kata dusta. Apalagi kalau ngomong kan orang nggak bayar katanya ya. Tetapi sebenarnya harus hati-hati di dalam berbicara. Karena satu perkataan bisa membuat kebakaran yang hebat. Dalam satu perkataan yang salah atau fitnah misalnya, itu bisa membawa orang kepada sel penjara misalnya. Satu perkataan fitnah seisi dunia bisa ribut misalnya. Ya, jadi walaupun lidah itu tidak tidak bertulang, tetapi harus hati-hati kita menggunakannya. Karena satu perkataan bisa membawa dampak yang luas atau yang besar. Satu perkataan oleh lidah bisa membawa damai, bisa membawa kesuksesan, keberhasilan dengan kata-kata yang memotivasi, yang menyejukkan, yang membawa berkat, tetapi satu lidah juga bisa memusnahkan dan menghancurkan satu negara. Karena itu hati-hati gunakan lidah. Dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini, bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya. Benar Bapak Ibu Saudara-saudara. Kebenaran itu selalu akan menang. Tetapi dusta yang dikeluarkan oleh lidah seseorang pasti akan ketahuan juga pada akhirnya. Dia hanya berumur sekejap mata saja. Dikatakan sepandai-pandai tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandai orang berdusta, berbohong, pasti akan ketahuan juga. Karena itu tidak guna kita berbohong atau berdusta, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau kita lihat di sekarang ya, di media sosial, banyak sekali cerita-cerita bohong, hoax, warna-warni kepalsuan di mana-mana. Tetapi cerita-cerita bohong itu
dengan sekejap mata sudah bisa terungkap. Karena memang dusta tidak akan pernah bisa bertahan lama. Kebenaranlah yang akan menang. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Allah, marilah kita membiasakan diri untuk mengatakan kebenaran di dalam kehidupan kita. Walau memang kadang-kadang ada orang yang tidak merasa nyaman dan marah karena kebenaran itu. Karena kebenaran itu ibarat sebuah tonggak yang tegak. Kalau kita mengatakan kebenaran tentang sesuatu, kadang-kadang dapat membuat kuping orang lain menjadi merah, terganggu dia. Karena yang kita katakan benar. Walaupun kita sampaikan itu dengan sopan santun, dengan tenang, tanpa bermaksud untuk menjatuhkan, tetapi toh kadang-kadang ada orang yang tidak bisa menerima kebenaran itu. Karena apa? Ada orang-orang yang selalu merasa dirinya paling benar. Tidak pernah mau dikoreksi. Tidak bisa menerima masukan, tidak bisa menerima teguran. Tidak bisa menerima kebenaran yang diucapkan orang lain tentang dirinya. Padahal dirinya sudah berbuat kesalahan. Atau kadang-kadang kita juga bersikap munafik. Tidak bisa mengatakan kebenaran kepada orang lain. Tidak mampu menegur dan menasehati orang lain. Karena apa? Kita adalah orang yang munafik. Selalu kita bersikap memuji-muji. Walaupun memang Bapak Ibu Saudara-saudara, memuji itu sangat baik adanya. Sangat bagus untuk menyenangkan hati orang lain. Tetapi jika orang lain salah, kita harus berani mengatakan hal yang benar tentang dirinya. Karena belum tentu puji-pujian itu membuat kebaikan atau membawa kebaikan bagi orang lain. Karena dia juga atau orang lain juga membutuhkan nasihat dari orang lain selain dirinya. Maka mari kita tidak menjadi orang-orang yang pendusta. Seolah-olah kita bersikap memuji-muji padahal jelas-jelas orang tersebut salah, tetapi kita tutup mata lalu kita puji-puji dia, itu sama saja dengan menjebloskan orang kepada jurang kehancuran. Karena itu tidak salah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mengatakan hal yang benar. Baik di dalam pekerjaan kita, baik di dalam pelayanan kita, dalam interaksi kita kepada orang lain, tetapi tentunya dengan sikap yang sopan. Agar setiap orang dapat mengetahui bahwa kebenaran itu memang harus ditegakkan di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan takut untuk mengatakan hal yang benar. Ada orang atau banyak orang mungkin yang takut mengatakan kebenaran sekalipun sudah salah. Misalnya, yang terjadi di tengah-tengah situasi itu atau di tengah-tengah kehidupan gereja misalnya, atau di tengah-tengah kehidupan keluarga misalnya, atau kehidupan di tengah-tengah dunia di mana dia berada, di sekitarnya itu sudah salah, tetapi dia nggak berani. Dia ikut arus, dia tidak berani mengatakan hal yang benar. Sebagai pengikut Yesus yang sejati, kebenaran dari Allah lah yang kita pakai di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah pelayanan kita, di tengah-tengah pekerjaan kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, yang kita katakan, perkatakanlah kebenaran, bukan dusta.
Karena dusta hanya untuk sekejap mata, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu, mari mengatakan kebenaran, mari menjauhkan dusta di dalam kehidupan kita. Biarlah perkataan-perkataan yang keluar dari bibir dan lidah kita adalah kata-kata yang mendatangkan kebaikan, kesembuhan, dan kesejukan bagi orang lain. Bukan lidah yang berdusta. Amsal 12 ayat 18 di sana dikatakan, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Dan dusta tidak akan mendatangkan kesembuhan. Justru jebakan untuk sebuah kehancuran. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengajarkan kami agar menjauhkan lidah dusta dari kehidupan kami, dari bibir lidah kami. Tapi kami berani mengatakan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah kami agar kami mampu melakukan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.